Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk membahas atau membedah isi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam pembelajaran kita pada hari ini untuk mengulik atau membedah isinya dan memberikan kecerdasan yang baik di dalam memahami isi dari peraturan Permen LH ini. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan lagi dalam pembelajaran lampiran Permen LH nomor 3 yaitu tentang kriteria B3 berupa iritasi atau iritan. Nah, gambar iritasi atau iritan dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini, yang mana seperti biasa garisnya berwarna merah, yang bentuknya belah ketupat atau segi 4 yang diputar 45 derajat. Dengan panjang sisinya itu adalah 25 cm dan di sini warna dasarnya putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, yang ini ya, merah. Simbol berupa gambar tanda seru berwarna hitam. Berarti simbol tengahnya ini berupa tanda seru berwarna hitam. Itulah simbol dari sifat iritasi atau iritan. Sifat iritasi atau iritan simbolnya berwarna simbolnya bentuknya tanda seru. Nah, bagaimana mengetahui bahan ini iritan atau iritasi? Nah, bahan kita dapat mengetahui dia iritan atau iritasi, dia memiliki karakteristik. Karakteristiknya apa? Di sini yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu. Padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus, jadi kontak secara langsung aja kontak, kena cairan atau padatan, terus-menerus dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir, dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Nah, misalnya ini biasanya pada alat-alat kosmetik ya, alat-alat kosmetik ataupun hand body ataupun pemutih muka ataupun ya tentang muka-muka lah. Yang biasanya kaum Hawa tahu, para wanita, para perempuan tahu untuk pengguna mukanya menggunakan apa. Nah, ketika dia gunakan, dia oles, gunakan di mukanya atau menggunakan hand body di tangannya, lalu itu terus-menerus kan, kenanya terus-menerus, nempel di muka, nempel di kulit, secara terus-menerus, itu menyebabkan peradangan, iritasi atau peradangan, misalnya merah, atau timbul bintik-bintik akhirnya, atau timbul warna hitam akhirnya. Nah, itu termasuk bahan tersebut itu termasuk bahan B3 yang iritan terhadap kulit. Yang kedua, toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Nah, di sini ya, khususnya di toksisitas sistemik pada organ target spesifik. Nah, organ targetnya spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernapasan, mengantuk atau pusing. Jadi, ketika bahan ini terpapar, itu dapat menyebabkan iritan pada pernapasan, terus mengantuk dan pusing. Itu yang kedua, ciri dari iritasi atau iritan tadi ya. Ini cuman kalau iritasi atau iritan tidak sampai berbahaya pada kesehatan yang tingkatnya tertentu ya, nanti akan dibahas di toksikologi. Tapi kalau yang ini dia itu cuman peradangan, menyebabkan peradangan. Beda ya peradangan sama
harmful tadi ya, berbahaya. Kalau ini cuma iritan atau peradangan, termasuk juga ini termasuk peradangan itu adalah iritasi pada pernapasan, atau bisa menyebabkan ngantuk atau pusing. Nah, yang ketiga, sensitasi pada kulit yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Nah, jadi ketika kena kulit juga menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Itu ya biasanya bintik-bintik hitam itu ya, bintik-bintik hitam ataupun juga bisa menjadikan warna kulit kita jadi hitam. Itu iritan. Beda kan? Jadi yang paling tertinggi itu adalah toksik, yang agak sedikit rendah itu adalah tadi harmful atau berbahaya, yang agak rendah lagi di sini iritan. Dan yang terakhir yang D, iritasi atau kerusakan parah pada mata yang dapat menyebabkan iritasi serius pada mata. Nah, ini kalau kena mata ya, kena mata. Nah, kalau yang ini tadi, yang pertama itu kalau kena kulit atau selaput lendir. Yang kedua itu kalau terhirup. Terhirup terjadi iritasi pernapasan, terhirup, atau akhirnya mengantuk atau pusing tadi menyebabkan itu terhirup. Yang ketiga itu juga sensitivitasnya pada kulit itu menyebabkan alergi pada kulit. Yang alergi pada kulit biasanya kalau kita hentikan dia hilang alerginya ya, atau kita minum obat untuk menghilangkan alergi itu bisa juga. Yang ketiga. Yang keempat, iritasi atau kerusakan parah pada mata. Ini kena mata ya. Kena mata atau masuk bahan ketiga itu kena mata dapat menyebabkan iritasi serius pada mata. Itu untuk klasifikasi dia termasuk iritasi atau tidak. Jadi udah dapat ya bedanya antara toksik tadi 50, LD50 atau menyebabkan kematian 50% terhadap hewan huji, menyebabkan kematian, intinya adalah menyebabkan kematian 50%, itu toksik. Kalau harmful atau berbahaya itu menyebabkan kesehatan terganggu pada batas tertentu. Sedangkan kalau yang ini, yang iritan, ya itu menyebabkan alergi atau ya iritasi terhadap peradangan. Nah, iritasi atau peradangan, maaf. Demikian untuk iritan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan simbol selanjutnya atau jenis B3 selanjutnya, yaitu korosif pada video pembelajaran berikutnya. Bila ada pertanyaan untuk klasifikasi B3 ini, silakan ditanyakan di bawah komentar video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.